12 murid Yesus adalah 12 Rasul Yesus atau para pengikut Yesus yang selalu bersama-sama dengan Dia selama hidupnya di dunia. Berikut ini akan dibahas tentang kisah 12 murid Yesus atau 12 Rasul Yesus dan akhir hidup mereka, termasuk cara mati mereka, seperti dicatat di Alkitab dan tradisi gereja. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Ia memilih 12 murid atau 12 Rasul yang selalu bersama-sama dengan Dia. Ia mengajar mereka tentang kerajaan sorga dan melibatkan mereka dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini. Ia mempersiapkan 12 murid atau 12 rasul untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja di kemudian hari, ketika kelak Ia telah naik ke sorga. Karena itu, mempelajari kehidupan 12 murid Yesus adalah sesuatu yang sangat menarik. Termasuk kisah pelayanan dan kematian mereka yang kebanyakan tidak dicatat di Alkitab, tetapi kita dapatkan dari tulisan bapak-bapak gereja dan tradisi gereja turun-temurun. Berikut kisah kehidupan 12 murid Yesus yang juga disebut sebagai rasul-rasul. Video ini hanya memuat kisah hidup 6 murid Yesus, dari Petrus hingga Bartolomeus. Untuk chapter kedua silahkan klik subscribe untuk kisah hidup murid Yesus dari Thomas hingga Matias pengganti Yudas Iskariot. Langsung saja kita mulai. 1. Petrus. 12 murid Yesus atau 12 Rasul Yesus yang pertama adalah Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab, dan menjadi pemimpin dan tanda kutip juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Shimon, yang artinya mendengar. Bentuk Yunani Simeon adalah Simon. Ia pertama kali diperkenalkan oleh Andreas, saudaranya, kepada Tuhan Yesus. Kemudian, ia dipanggil menjadi murid ketika ia sedang menjala ikan. Baca Matius pukul 4:18 dan 19. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru, Kepa atau Kefas, dari bahasa Aram, yang dalam bahasa Yunani disebut Petros atau Petrus. Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yakni batu karang. Pemberian nama baru ini menyiratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan atas gerejanya kelak, yang diteguhkannya kembali di Kaisarea Filipi, Matius 16 ayat 15 hingga 19. Petrus adalah salah satu murid terdekat Tuhan Yesus, bersama Yakobus dan Yohanes. Mereka bertiga sering ia libatkan dalam peristiwa-peristiwa penting, tanpa kehadiran 9 murid lainnya. Misalnya, ketika ia dimuliakan di atas gunung dan ketika ia berdoa di Getsemani. Sebenarnya Petrus adalah seorang yang latah, cepat bertindak, tanpa berpikir terlebih dahulu. Puncak kelatahan Petrus adalah ketika ia bersumpah dengan tegas di hadapan Tuhan Yesus bahwa ia bersedia mati bersamanya, tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, ia menyangkalnya sebanyak 3 kali. Namun setelah kebangkitannya, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus, Lukas 24 ayat 34. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk menggembalakan domba-dombanya, Yohanes 21 ayat 15 hingga 19. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus, dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga 22. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga 40. Dialah juga yang memegang otoritas untuk mendisiplin jemaat, Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi, Kisah Para Rasul 3 ayat 11 hingga 26. Dan ketika Samaria menerima Injil, maka Petruslah, bersama Yohanes, yang pergi ke sana. Walaupun Petrus lebih dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi, Galatia 2 ayat 7 hingga 9, namun dialah yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga 48. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, tanpa perlu disunat terlebih dahulu, Kisah Para Rasul 15 ayat 6 hingga 11. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem.
Ia pergi ke Lida dan Yope, Kisah Para Rasul 9 ayat 32 hingga 43, Antiokhia, Galatia 2 ayat 11, dan mungkin ke Korintus, 1 Korintus 1 ayat 12. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan tradisi mengatakan bahwa di kota Romalah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Dikatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah, atas permintaannya sendiri. Sebab ia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala di atas, seperti gurunya, Tuhan Yesus. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma, Vatikan, gereja terbesar di dunia dan pusat gereja Katolik. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus, yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. 2. Andreas. 12 murid Yesus atau 12 Rasul Yesus yang kedua adalah Andreas. Andreas adalah saudara Petrus. Arti namanya dalam bahasa Yunani, Andreas, adalah jantan. Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Kepadanya Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Kemudian ia mengikut Tuhan Yesus dan membawa Petrus kepadanya, Yohanes 1 ayat 35 hingga 40. Setelah itu, bersama dengan Petrus ia dipanggil menjadi murid sepenuhnya, Matius 4 ayat 18-19. Andreas berasal dari Betsaida, Yohanes 1 ayat 44, namun selanjutnya tinggal bersama Petrus di Kapernaum sebagai penjala ikan, Markus 1 ayat 29. Andreas dikenal sebagai penginjil mula-mula. Selain membawa Petrus kepada Tuhan Yesus yang kelak menjadi pemimpin terkemuka di jemaat Kristen mula-mula, Andreas juga yang membawa kepada Tuhan Yesus seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan, Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Kelima roti dan 2 ikan tersebut akhirnya menjadi cukup untuk dimakan oleh 5.000 orang setelah diberkati oleh Tuhan Yesus. Andreas juga membawa orang-orang Yunani untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, Yohanes 12 ayat 21-22. Tidak heran jika ia disebut sebagai penginjil nasional dan internasional yang pertama. Andreas termasuk murid yang bertanya tentang hukuman Yerusalem kepada Tuhan Yesus, di samping 3 murid terdekatnya, Markus 13 ayat 3 dan 4. Menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skitia, bagian utara Laut Hitam. Tetapi sebuah buku kecil yang berjudul Acts of Andrew, kemungkinan ditulis tahun 260 Masehi, menceritakan bahwa ia memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan mati martir di Patras, Yunani. Dikatakan bahwa Andreas disalibkan di kayu salib berbentuk huruf X, sebuah bentuk religius yang kini dikenal sebagai salib Andreas. Bangsa Skotlandia menjadikan salib Andreas ini sebagai lambang bendera negara mereka. 3. Yakobus. 12 murid Yesus atau 12 Rasul Yesus yang ketiga adalah Yakobus. Nama Yakobus berasal dari bahasa Yunani, Yakobos, yang diambil dari bahasa Ibrani, Yakov atau Yakub, artinya penipu. Nama ayahnya adalah Zebedeus. Bersama saudaranya, Yohanes, ia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan, Matius 4 ayat 21-22. Tuhan Yesus menggelar Yakobus dan Yohanes sebagai Boanerges, yang berarti anak-anak guru, Markus 3 ayat 17. Mungkin hal ini menunjukkan karakter mereka yang agresif dan berwatak keras. Salah satu bukti kekerasan watak mereka adalah tatkala mereka mengusulkan kemusnahan suatu desa di Samaria, karena menolak Tuhan Yesus melewati wilayah mereka dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka atas hal ini, Lukas 9 ayat 51-56. Bersama Petrus dan Yohanes, Yakobus adalah murid terdekat Tuhan Yesus, di mana hanya mereka bertiga yang diikutkan olehnya dalam beberapa peristiwa penting. Bersama saudaranya Yohanes, Yakobus meminta tempat duduk yang mulia dalam kerajaan Kristus kelak, Markus 10 ayat 35 hingga 44, hal mana membuat murid-murid lainnya marah kepada mereka berdua. Menjawab permintaan Yakobus dan Yohanes, Tuhan Yesus bertanya apakah mereka sanggup untuk meminum cawan yang harus diminumnya. Waktu mereka menjawab bahwa mereka dapat, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka memang akan meminum cawan yang akan diminumnya.
Namun hal duduk dalam kerajaannya akan diberikan oleh Bapaknya sendiri, bukan olehnya. Jawaban Tuhan Yesus ini merupakan nubuatan akan kematian Yakobus kelak, ia akan meminum cawan kematiannya. Hal ini digenapi ketika Raja Herodes membunuhnya dengan pedang, Kisah Para Rasul 12 ayat 2, sekitar tahun 44 Masehi. Yakobus menjadi martir pertama dari 12 murid-murid Tuhan Yesus. Selain Yudas Iskariot, hanya kematian Yakobuslah yang dicatat di Alkitab. Sebelum kita lanjut, ayo dukung channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share. Terima kasih. 4 Yohanes. 12 murid Yesus atau 12 Rasul Yesus yang keempat adalah Yohanes. Nama Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Ioannes yang berasal dari bahasa Ibrani, Yohanan atau Yohanan yang artinya pemberian Tuhan. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus yang bersandar dekat kepadanya pada perjamuan Paskah terakhir, Yohanes 13 ayat 23. Yohanes adalah saudara Yakobus dan mungkin lebih muda dari Yakobus, sebab di kitab-kitab Injil namanya selalu disebut sesudah Yakobus, kecuali beberapa bagian di dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Tampaknya Yohanes sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis, sebagaimana halnya dengan Andreas, Yohanes 1 ayat 35 hingga 37 dan 41. Berdasarkan Markus 16 ayat 1 dan Matius 27 ayat 56, Salome adalah ibu Yohanes dan Yakobus. Dan jika dihubungkan dengan Yohanes 19 ayat 25, maka Salome adalah saudara Maria, ibu Tuhan Yesus. Dengan demikian, Yohanes dan Yakobus adalah saudara sepupu Tuhan Yesus. Tampaknya orang tua Yohanes dan Yakobus cukup berada. Sebab ayah mereka, Zebedeus, adalah nelayan yang mempunyai orang-orang upahan, Markus 1 ayat 20, sedangkan Salome adalah salah seorang perempuan yang melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka, Lukas 8 ayat 3 dan Markus 15 ayat 40. Yohanes adalah orang yang agresif dan mempunyai watak yang keras. Salah satu contoh kekerasan watak Yohanes adalah ketika ia mencegah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, sebab ia menganggap bahwa orang itu tidak termasuk muridnya. Tetapi Tuhan Yesus melarang Yohanes untuk mencegah orang tersebut, Lukas 9 ayat 49-50. Bersama Petrus, Yohanes adalah murid yang disuruh Tuhan Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir, Lukas 22 ayat 8. Di dalam Yohanes 18 ayat 15 diceritakan bahwa Yohanes mengenal imam besar. Bahkan sebuah tradisi berkata bahwa keluarga Yohanes memasok ikan untuk keluarga imam besar. Hal inilah mungkin yang membuat para pengawal ragu-ragu menangkap Yohanes ketika mereka menangkap Tuhan Yesus. Yohaneslah satu-satunya murid yang berani tetap berdiri di dekat salib Tuhan Yesus, dan ia menyerahkan ibunya untuk diurus oleh Yohanes, Yohanes 19 ayat 26-27. Di gereja mula-mula, peran Yohanes cukup kuat. Bersama Petrus ia menjadi pemimpin gereja terkemuka. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, lalu ditangkap dan diperhadapkan kepada mahkamah agama, Kisah Para Rasul 4 ayat 13, KPR 5 ayat 33 dan 40. Bersama Petrus, Yohanes diutus kepada orang-orang Samaria yang telah percaya, untuk menerima Roh Kudus, Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Dan bersama Petrus dan Yakobus saudara Tuhan Yesus, Yohanes adalah sokoguru jemaat mula-mula, Galatia 2 ayat 9. Tertulianus abad 160-225 Masehi, seorang bapa gereja terkenal, mengatakan bahwa Yohanes dibawa ke Roma dan dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih, tetapi tidak luka, dan kemudian dibuang ke sebuah pulau. Mungkin itulah Pulau Patmos, tempat Yohanes menulis kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat 9. Tradisi menceritakan bahwa Yohanes hidup bersama Ibu Tuhan Yesus, Maria, sembari menggembalakan jemaat di Efesus, dan Ibu Tuhan Yesus meninggal di sana. Menurut Polikrates, abad 130-196 Masehi, gembala jemaat di Efesus, Yohanes meninggal di Efesus. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling lama hidup, mungkin inilah arti tersirat dari Yohanes 21 ayat 23. Yohanes adalah penulis Injil Yohanes. Dia juga menulis 3 kitab, yakni 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, serta kitab Wahyu. Dengan demikian, Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis kitab suci. Yohanes dikenal sebagai Rasul Kasih yang banyak menulis tentang kasih. Ini membuktikan bahwa wataknya yang keras itu telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. 5 Filipus.
12 murid Yesus atau 12 Rasul Yesus yang kelima adalah Filipus. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani, Philippos yang artinya pecinta kuda. Injil Yohaneslah satu-satunya sumber yang memberikan informasi yang cukup rinci mengenai Filipus. Tuhan Yesus pertama kali bertemu Filipus di Betania di seberang sungai Yordan, Yohanes 1 ayat 28. Filipus kemudian mengenalkan Natanael kepada Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 45 hingga 51. Ketika 5.000 orang berkumpul untuk mendengarkan Tuhan Yesus, Filipuslah yang bertanya kepadanya, bagaimana mereka bisa memberi makan orang sebanyak itu, Yohanes 6 ayat 7. Pada kesempatan lain, sekumpulan orang Yunani datang kepada Filipus dan meminta dia untuk mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus. Lalu Filipus meminta bantuan Andreas dan mereka berdua memperkenalkan orang-orang Yunani tersebut kepada Tuhan Yesus, Yohanes 12 ayat 20 hingga 22. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah terakhir bersama para muridnya, Filipus meminta dia untuk menunjukkan Bapa kepada mereka. Tuhan Yesus menjawabnya bahwa mereka sudah melihat Bapa di dalam dia, Yohanes 14 ayat 8-9. Gereja mempunyai banyak sumber tradisi mengenai pelayanan akhir dan kematian Filipus. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia melayani di Perancis, yang lain menyebut ia melayani di Rusia Selatan, Asia Kecil, atau bahkan India. Dalam buku yang berjudul Acts of Philip yang ditulis pada abad ke-4 Masehi, diceritakan tentang pelayanan Filipus di Hierapolis yang sekarang masuk wilayah Turki. Melalui khotbahnya dan kesembuhan yang ajaib, ia menobatkan istri wali kota Hierapolis menjadi Kristen. Hal ini mengakibatkan wali kota tersebut marah dan menyalibkan Filipus secara terbalik dengan kepala di bawah. Namun sementara disalibkan, Filipus tetap berkhotbah sampai ia meninggal. Tradisi lainnya menyebutkan bahwa Filipus mati martir di Hierapolis dengan cara kepalanya dipenggal. Namun hal ini belum bisa dipastikan. 6. Bartolomeus. 12 murid Yesus atau 12 Rasul Yesus yang keenam adalah Bartolomeus. Nama Bartolomeus berasal dari bahasa Yunani, Bartolomaios. Nama ini berasal dari dua kata Aram, bar dan tolmai atau talmai. Dalam bahasa Aram, bar artinya adalah anak lelaki. Karena itu, Bartolomeus secara harfiah berarti anak talmai. Alkitab tidak memberi gambaran mengenai Talmai, tetapi mungkin ia diberi nama mengikuti nama Raja Talmai dari Gesur, 2 Samuel 3 ayat 3. Beberapa pakar Alkitab beranggapan bahwa Bartolomeus memiliki hubungan dengan keluarga Ptolemeus yang berkuasa di Mesir. Teori ini didasarkan pada pernyataan Yerome, 347 hingga 420 Masehi, seorang teolog dan sejarawan gereja, bahwa Bartolomeus merupakan satu-satunya rasul dari kalangan bangsawan. Bartolomeus disebutkan hanya di dalam daftar para rasul di kitab-kitab Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Namun, banyak pakar Alkitab meyakini bahwa Bartolomeus sama dengan Natanael di dalam Injil Yohanes, dengan menganggap bahwa Bartolomeus sebagai nama keluarga Natanael. Sebab dalam daftar para murid di Injil Sinoptik, nama Bartolomeus selalu dekat dengan Filipus, sementara Natanael adalah teman Filipus yang dia bawa kepada Tuhan Yesus. Nama Natanael berasal dari bahasa Yunani, Nathanael, yang juga berasal dari bahasa Ibrani, Nathan, yang berarti pemberian Tuhan. Ia berasal dari Kana di Galilea. Natanael meragukan kemungkinan Mesias datang dari Nazaret. Namun ia tercengang karena Tuhan Yesus mengenalnya setelah melihatnya di bawah pohon ara. Tuhan Yesus menyebut Natanael sebagai seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja Israel. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kepadanya suatu penglihatan yang lebih besar, yaitu mengenai anak manusia sebagai pengantara Bapa dan manusia, Yohanes 1 ayat 45 hingga 51. Natanael termasuk salah satu dari 7 murid yang berada di pantai Danau Tiberias, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, Yohanes 21 ayat 2. Menurut Eusebius, 260 hingga 340 Masehi, sejarawan gereja yang terkemuka, Bartolomeus atau Natanael melayani di India dan meninggalkan sebuah kopi Injil Matius di sana. Tradisi lain menceritakan bahwa ia melayani di Ethiopia, Mesopotamia, Partia, dan Licaonia. Ia juga dikatakan membawa Injil ke Armenia dan menobatkan Raja Armenia, Polinius, menjadi Kristen. Karena itu, Astyages, saudara Polinius, memerintahkan mengeksekusi Bartolomeus dengan cara mengulitinya, lalu menyalibkannya secara terbalik dengan